back. Halo guys, kembali di channel Yende. Di video ini saya akan merangkum cerita film Black Widow yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Kate Shortland dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff atau Black Widow, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, David Harbour sebagai Alexei Shostakov atau Red Guardian, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini adalah film solo pertama Black Widow atau Natasha Romanoff. Tentunya kalian sudah tak asing lagi dengan Black Widow karena karakter ini bisa dibilang selalu ada di seri film Avenger. Dan latar belakang di film ini yaitu setelah kejadian film Avenger Age of Ultron dan Captain America Civil War. Jauh sebelum Natasha mengorbankan dirinya untuk mengambil Soul Stone di planet Vormir. Untuk yang belum nonton alur film Captain America Civil War, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Jadi film ini mengisahkan Natasha Romanoff yang harus menghadapi sisi gelap hidupnya saat sebuah konspirasi berbahaya dikaitkan dengan masa lalunya. Dan gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan suasana di kota Ohio, Amerika Serikat sekitar pada tahun 1995, di mana pada saat itu terlihat seorang gadis kecil berpenampilan tomboy bernama Natasha Romanoff sedang bermain di halaman rumahnya bersama sang adik tirinya yang bernama Yelena Belova. Malam harinya mereka makan malam bersama dengan kedua orang tuanya, sang ayah bernama Alexei Shostakov dan sang ibu bernama Melina. Alexei ini adalah prajurit super atau Winter Soldier dari Rusia dan ia memiliki julukan sebagai Red Guardian. Alexei dan Melina ternyata sedang mengemban sebuah misi di Ohio. Jadi sebenarnya keluarga ini bukan keluarga kandung. Mereka dibentuk untuk penyamaran dalam menjalankan misi Alexei dan Melina. Walaupun bukan keluarga kandung, mereka sangat dekat, bahkan mereka saling sayang seperti keluarganya sendiri. Saat ini juga Alexei memberitahu Melina bahwa misinya sudah selesai dan mereka hanya punya waktu 70 menit untuk pergi dari sini sebelum anggota SHIELD mengepungnya. Keempatnya kemudian menggunakan waktu 10 menit untuk ngising. Setelah itu mereka langsung pergi mengendarai mobil. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah ladang dan langsung masuk ke dalam pesawat yang sudah Alexei siapkan. Di saat mereka akan lepas landas, tiba-tiba anggota SHIELD datang. Alexei mencoba untuk menahan SHIELD sedangkan Melina memiloti pesawatnya. Dengan rempah-rempah alami, Alexei pun melompat ke sayap pesawat, lalu menembaki anggota SHIELD yang mencoba menabrakkan mobilnya ke pesawat. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil lepas landas serta berhasil lolos dari kejaran anggota SHIELD. Pagi harinya mereka tiba di daerah Kuba, tepatnya di sebuah pangkalan udara. Alexei kemudian menyetorkan hasil misinya ke seorang jenderal bernama Dreykov. Sedangkan Natasha dan Yelena terlihat cemas dengan kondisi ibunya yang sebelumnya terkena tembakan dari anggota SHIELD. Saat ini juga Natasha melihat perlakuan kasar para tentara terhadap adiknya. Ia pun langsung merampas pistol dari salah satu tentara lalu menodongkan ke semua tentara sambil melindungi Yelena. Alexei kemudian menenangkan Natasha. Setelah itu Natasha dan Yelena disuntik bius hingga pingsan. Lalu keduanya dibawa ke Red Room, sebuah fasilitas akademik buatan Soviet yang diisi bocil-bocil perempuan untuk dilatih menjadi agen mata-mata tangguh yang biasa disebut Black Widow. Dan disinilah Natasha dan Yelena berpisah. "21 tahun gak tahu kemudian, Natasha yang sudah menjadi anggota Avenger kini menjadi buronan pemerintah karena ia dan tim Avenger lainnya telah melanggar Sokovia Accord. Natasha kemudian dikepung oleh pasukan elit yang dikomandoi oleh Menteri Luar Negeri yaitu Thaddeus Ross. Natasha akhirnya berhasil lolos dengan menggunakan taktik tikpengnya, di mana Natasha ini memalsukan perangkat selulernya yang diletakkan di dalam kamar mandi apartemen. Sementara Natasha itu sendiri sedang berada di dalam kapal penyeberangan. Di sisi lain, tepatnya di Maroko, Yelena dewasa yang sekarang sudah menjadi Black Widow terlihat sedang menjalankan tugasnya.
di mana Yelena ini ditugaskan untuk membunuh salah satu Black Widow yang diduga membelot Red Room. Yelena kemudian bertarung jarak dekat dengan pembelot tersebut dan berhasil mengalahkannya. Sebelum meninggal, si pembelot dengan sengaja menaburkan Red Dust kepada Yelena, yaitu sebuah gas sintetis yang bisa mengimunisasi jalur saraf otak dari manipulasi eksternal. Intinya, gas tersebut adalah gas penangkal pengendali pikiran. Jadi semua Black Widow ini dikendalikan oleh seseorang dan tentunya seseorang tersebut adalah Jenderal Dreykov. Yelena yang sudah sadar kini memutuskan untuk menjadi pembelot Red Room dan melepaskan cup yang terpasang di pahanya. Setelah itu, Yelena membawa sisa Red Dust-nya untuk menyebarkan ke semua Black Widow yang masih dalam kendali Dreykov. Kita kembali ke Natasha, di mana Natasha ini sudah berada di Norwegia untuk menemui teman lamanya yang bernama Reis Mason. Setelah bertemu dengan Mason, Natasha meminta izin untuk bersembunyi di dalam gubuk kecilnya Mason. Sebelum Mason pergi untuk membeli seblak, Mason memberitahu Natasha kalau ada sebuah paket serta berkas-berkas yang Mason temukan di apartemen Budapest, tempat persembunyian Natasha. Natasha pun memasukkan berkas tersebut ke dalam mobilnya. Malam harinya saat Natasha mau bobo, tiba-tiba listrik padam dan ternyata bahan bakar dieselnya habis. Natasha pun terpaksa harus pergi ke kota untuk membeli minyak goreng. Saat Natasha akan memasuki jembatan, tiba-tiba Natasha mendapatkan surprise berupa bom yang membuat mobilnya terguling lalu terpangsang di sisi jembatan. Penyerangan tersebut ternyata dilakukan oleh Taskmaster, salah satu Black Widow yang sudah dirancang untuk menirukan gaya bertarung lawannya, dan ia dikendalikan oleh Jenderal Dreykov. Natasha dan Taskmaster pun akhirnya bertarung. Melihat gaya bertarungnya yang semrawut, Natasha pun kewalahan menghadapi Taskmaster. Di saat itu juga Taskmaster melihat Red Dust di dalam mobil Natasha. Ia pun berjalan untuk mengambil Red Dust tersebut. Akan tetapi Natasha langsung bergerak cepat dengan sedikit tipuan dan berhasil melompat ke sungai sambil merebut Red Dust-nya. Setelah itu, Natasha melihat foto masa kecilnya bersama Yelena di dalam Red Dust. Natasha pun menyimpulkan kalau Red Dust ini dari Yelena. Pagi harinya, Natasha pergi ke Budapest untuk menemui Yelena di sebuah apartemen. Di saat keduanya bertemu, mereka malah terlibat perkelahian, di mana Yelena ini masih belum menyadari kalau sebenarnya Natasha sudah terlepas dari kendali Dreykov. Keduanya sama-sama tangguh, hingga akhirnya keduanya pun berhenti berkelahi dan kembali akur seperti dulu. Keduanya kemudian membicarakan tentang Red Dust, di mana mereka ini berencana akan menyadarkan beberapa Black Widow dengan Red Dust yang mereka miliki. Yelena juga memberitahu Natasha kalau Red Room masih aktif, yang artinya masih merekrut anak-anak perempuan untuk dijadikan Black Widow. Saat itu juga, tiba-tiba dari atas plafon muncul agen janda milik pasukan Dreykov yang akan merebut Red Dust. Natasha dan Yelena kemudian berusaha untuk melarikan diri lewat atas bangunan sambil dikejar-kejar oleh salah satu janda. Hingga akhirnya, janda tersebut terjatuh saat mencoba menangkap Natasha. Natasha kemudian menghampiri janda tersebut dan melihat si janda bunuh diri sambil mengatakan bahwa dirinya terpaksa melakukan ini tepat sebelum Dreykov membunuh si janda. Setelah itu, Natasha dan Yelena kembali melarikan diri dengan mengendarai motor. Namun saat itu juga, Taskmaster dengan pasukan janda datang lalu mengejar Natasha dan Yelena. Karena takut masuk angin, keduanya pun mengganti kendaraannya dengan mobil. Lalu mereka mengemudi secepat mungkin untuk menghindari Taskmaster. Di dalam pengejarannya, Taskmaster dengan sengaja menembakkan panah peledak yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi Natasha terguling lalu masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Keduanya kemudian keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam gorong-gorong. Sedangkan Taskmaster mengikuti jejak darah yang dikeluarkan oleh Yelena. Untungnya, Natasha dan Yelena berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam lorong udara.
Di sini, Natasha mengungkapkan penyesalannya saat dulu mencoba membunuh Dreykov, di mana Natasha ini sudah memasangkan bom di ruangan Dreykov dan melibatkan putri Dreykov yang bernama Antonia ikut dalam pengeboman tersebut. Sayangnya, usaha Natasha membunuh Dreykov gagal karena ternyata Dreykov masih hidup. Malam harinya, Natasha dan Yelena menongkrong di warung Pak Bagong. Di sini keduanya sedikit membahas tentang keluarganya dulu. Lalu Natasha mengajak Yelena untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menemukan Red Room dan membunuh Dreykov. Yelena pun akhirnya setuju, namun sebelum itu mereka harus membebaskan Alexei dari penjara, karena Alexei pasti tahu tempat Red Room berada, karena ia pernah bekerja dengan Dreykov. Pagi harinya, Natasha dan Yelena menemui Mason, di mana Mason ini sudah menyiapkan satu unit helikopter bekas yang akan digunakan untuk membebaskan Alexei dari penjara. Mereka pun berkemas-kemas dengan Natasha mengambil pakaian Black Widow-nya yang berwarna putih. Setelah itu, keduanya pun berangkat untuk membebaskan Alexei. Di sisi lain, tepatnya di penjara teraman di Rusia, Alexei terlihat sedang menantang para narapidana untuk berpancung dengannya. Sambil berpancung, Alexei menghibur narapidana dengan bercerita tentang bagaimana ia menjadi Red Guardian, prajurit super pertama di Rusia. Alexei juga memberitahu bahwa dulu ia pernah berkelahi dengan Kapten Amerika gara-gara rebutan korek gas. Namun ada salah satu narapidana yang tak percaya dengan cerita Alexei dan ia menantang Alexei untuk berpancung. Alexei pun sedikit marah yang pada akhirnya Alexei mematahkan pergelangan tangan si narapidana tersebut. Setelah itu, Alexei menuju ke depan pos untuk mengambil sebuah paket, di mana paket tersebut dari Natasha yang berisi boneka Red Guardian, dan di dalamnya terdapat perangkat komunikasi yang kecil. Alexei kemudian memakainya dan langsung terhubung dengan Natasha. Natasha kemudian menginstruksikan Alexei untuk keluar dari ruangannya, dan nanti ia akan menjemput Alexei dengan helikopter. Alexei yang sok kuat langsung menghajar dua penjaga, lalu menerobos keluar sambil ngamuk. Setelah berhasil keluar, Alexei menggunakan kekuatan supernya untuk melawan para petugas. Namun karena sudah tua dan gempos, ia pun kewalahan. Natasha pun akhirnya turun ke bawah dan mulai mengajar para penjaga serta para narapidana. Para penjaga juga mulai menyerang helikopter. Yelena tak tinggal diam. Ia langsung mengambil mercon Dumong lalu menembakkannya ke arah menara. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan longsor salju yang akan menutupi fasilitas penjara. Semua napi dan penjaga mulai panik bahagia dan langsung masuk ke dalam fasilitas. Dengan sedikit nutrisi di dalamnya, Natasha langsung meraih talinya. Lalu Yelena mengarahkan Natasha ke arah Alexei dan akhirnya mereka berdua pun berhasil membebaskan Alexei tepat sebelum salju menutupi fasilitas penjara. Setelah Alexei masuk ke dalam helikopter, Natasha dan Yelena terlihat tidak suka dengan Alexei karena dulu Alexei dan Melena berbohong tentang sebuah keluarga. Natasha kemudian bertanya kepada Alexei bagaimana ia bisa menemukan Dreykov. Alexei menjawabnya bahwa dirinya tak tahu karena ia sudah lama di penjara. Dan untuk mengetahui tentang Dreykov, Alexei menyarankan Natasha untuk menemui Melena. Ketiganya pun akhirnya pergi ke tempat Melena berada. Singkat cerita, mereka mendarat tepat di sebuah ladang milik Melena. Ketiganya berjalan menuju ke sebuah rumah peternakan babi, di mana Melena ini sedang mengontrol pikiran terhadap babi. Melena kemudian mengetahui kehadiran Alexei, Natasha, dan Yelena, dan ia langsung membawa ketiganya ke dalam rumahnya. Mereka bersatu kembali seperti dahulu saat menjadi keluarga palsu. Di sini Alexei bernostalgia dengan memakai kostum Red Guardian-nya. Namun kostum tersebut terlihat sangat ketat karena memang tubuh Alexei sudah banyak lemah. Di saat keempatnya sedang makan malam, Natasha mengungkapkan bahwa tidak ada yang nyata dari masa lalu mereka. Yelena pun menangis karena ia percaya kalau keluarga ini sebenarnya nyata baginya. Yelena masuk ke dalam kamar untuk menenangkan dirinya. Setelah itu, Melena memberitahu Natasha bahwa ibu kandung Natasha dari dulu terus mencari Natasha sampai ke Dreykov, yang pada akhirnya ibu Natasha dibunuh oleh Dreykov. Alexei mencoba menghibur Yelena dengan menyanyikan sebuah lagu favorit Yelena saat di Ohio. Dan gak lama kemudian,
para agen Dreykov datang untuk mengepung mereka dan langsung menembakkan bius ke arah Alexei. Yelena pun segera menghampiri Natasha, namun sayangnya Natasha sudah berhasil dilumpuhkan. Dan ternyata yang memanggil para agen Dreykov adalah Melena itu sendiri. Ketiganya kemudian dibawa menggunakan pesawat jet menuju ke pangkalan Red Room yang terletak di sebuah kapal terbang seperti helicarrier. Sesampainya di Red Room, Melena menemui Dreykov di ruangannya, sedangkan Yelena akan diambil bagian otaknya karena memiliki zat The Book di dalamnya. Sementara Natasha dikurung di dalam sel kaca bersama Alexei. Di saat Dreykov berbicara dengan Melena, Dreykov baru menyadari kalau di hadapannya bukanlah Melena yang asli. Ia pun membuka topengnya dan ternyata itu adalah Natasha. Melena yang asli ada di dalam sel dan menyamar sebagai Natasha. Jadi sebelum ditangkap, Melena dan Natasha sudah merencanakan hal ini karena mereka sudah tahu akan dikepung oleh pasukan Dreykov. Alasan Melena menyamar sebagai Natasha karena Melena lah yang tahu cara membuka akses di Red Room. Dan benar saja, Melena dengan mudahnya keluar dari sel. Ia juga membebaskan Alexei. Setelah itu, Melena menginstruksikan Yelena lewat perangkat kecil yang sudah ditanam ke telinga Yelena. Dengan arahan Melena, Yelena pun akhirnya berhasil terbebas dari operasinya. Sedangkan Natasha masih berhadapan dengan Dreykov. Di sini Dreykov mengungkapkan tentang ibu Natasha yang sudah ia bunuh. Lalu Dreykov menunjukkan Taskmaster ciptaannya kepada Natasha, di mana Taskmaster ini ternyata anak Dreykov itu sendiri, yaitu Antonia, yang selamat dari ledakan dengan luka bakar di wajahnya. Dreykov berhasil menyempurnakan Antonio yang bisa meniru gaya bertarung siapa saja. Bahkan Kapten Amerika juga bisa ditiru dengan mudahnya. Mungkin Taskmaster ini pernah melawan Steve Rogers karena ia juga bisa menggunakan perisai yang ukurannya lebih kecil dari perisai milik Steve. Dreykov kemudian menyuruh Taskmaster untuk melawan Alexei dan Melena. Melihat perlakuan Dreykov terhadap anaknya sendiri, Natasha pun kesal. Natasha mencoba untuk melawan Dreykov, namun sayangnya Natasha tak bisa. Bahkan ia tak bisa memukul tubuh Dreykov. Dreykov kemudian menjelaskan bahwa tubuhnya sudah dilindungi feromon, di mana tubuh Dreykov ini tak bisa diserang oleh para janda serta Black Widow ciptaannya. Di ruangan bawah, Alexei dan Melena bertemu dengan Taskmaster. Alexei pun memutuskan untuk melawannya, sedangkan Melena pergi untuk menghancurkan salah satu mesin Red Room. Kita kembali ke Natasha dan Dreykov, di mana Dreykov ini menunjukkan sebuah file yang menampilkan semua Black Widow di seluruh dunia, dan mereka dalam kendali Dreykov. Melena akhirnya berhasil menemukan salah satu mesin turbin di Red Room, namun ia dikepung oleh pasukan penjaga. Melena kemudian menjatuhkan bom ke arah mesin turbin dan meledak dengan begitu dahsyatnya. Ledakan tersebut membuat kapal Red Room mulai runtuh dan akan jatuh ke tanah. Alexei masih keplak-keplakan dengan Taskmaster, sementara Melena dengan Yelena bertarung melawan para penjaga. Setelah itu, Melena membantu Alexei dengan menjebak Taskmaster masuk ke dalam satu sel. Sedangkan Natasha terpaksa membenturkan wajahnya ke meja Dreykov untuk mematahkan hidungnya. Hal ini akan memblokir feromon sesuai saran dari Melena. Setelah itu, Natasha langsung menyerang Dreykov. Dreykov mulai takut bahagia yang pada akhirnya ia pun memanggil para janda. Setelah itu, Dreykov pun pergi bersama penjaga Red Room. Natasha dikeroyok habis-habisan. Namun gak lama kemudian Yelena datang dan langsung meledakkan Red Dus tepat di tengah-tengah para janda, yang pada akhirnya para janda pun tersadar. Natasha kemudian menyuruh para janda dan Yelena untuk cepat-cepat pergi dari Red Room. Setelah mereka pergi, Natasha mencoba menghentikan kontrol pengendali di semua para janda. Setelah berhasil menghentikannya, Natasha langsung mengambil file milik Dreykov lalu pergi saat Red Room mulai jatuh. Melena dan Alexei berhasil kabur dengan mengendarai pesawat jet. Di saat itu juga, Natasha melihat Taskmaster masih di dalam sel.
Karena kasihan, Natasha pun membebaskan Taskmaster dari dalam sel. Namun saat itu juga bangunan terbelah yang memisahkan keduanya. Setelah itu, Natasha melihat Yelena melompat ke arah pesawat jet yang Dreykov tumpangi. Yelena kemudian menggunakan tongkat listrik untuk meledakkan turbin pesawatnya. Yelena akhirnya berhasil meledakkan pesawat jet yang membunuh Dreykov beserta penjaganya. Namun sayangnya Yelena terlempar dan akan jatuh ke tanah. Natasha tak tinggal diam, ia langsung mengambil parasut, lalu terjun menyelamatkan Yelena. Natasha berhasil meraih Yelena lalu memberikan parasutnya ke Yelena. Saat itu juga Taskmaster atau Antonia datang lalu bertarung dengan Natasha. Keduanya kemudian berhasil mendarat dengan selamat. Setelah itu Natasha membuka helm Antonio lalu menyemprotkan Red Dust ke arahnya. Seketika itu juga Antonia tersadar. Yelena, Melina, dan Alexei kemudian datang. Lalu Natasha memberikan Phil Dreykov kepada Melina. Saat itu juga pasukan Thaddeus Ross datang untuk menangkap Natasha. Untung saja para janda datang untuk membawa pergi Yelena, Antonia, Alexei, dan Melina. Sementara Natasha itu sendiri ditangkap oleh Ross. Dua minggu kemudian, Natasha terbebas dari Thaddeus Ross. Ia menemui Mason, di mana Mason ini memberikan Natasha sebuah pesawat Quinjet. Natasha kemudian pergi dengan Quinjet pemberian Mason untuk menemui tim Avenger-nya. Di adegan pasca kredit tahun 2024, terlihat Yelena pergi dengan anjing barunya ke makam Natasha yang meninggal setelah mengorbankan nyawanya demi Soulstone. Saat Yelena meratapi kesedihannya, muncullah Contessa Valentine Allergo de Fontaine yang sekarang dialah memiliki kendali atas Yelena. Contessa kemudian memberi Yelena sebuah tugas untuk membunuh target yang diduga bertanggung jawab atas kematian Natasha. Dan itu adalah Clint Barton atau Hawkeye. Dan mungkin ini akan dilanjut di film Hawkeye nanti. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Black Widow. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan udut sembarangan di tempat yang lembab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.